Oke, kali ini kita akan belajar makro VBA ya dengan menggunakan Excel ya. Video ini adalah bagian terakhir ya atau serial terakhir dari behind the scene dari data BANSM. Ya, kenapa ini saya sebut sebagai video terakhir dari behind the scene data BANSM, karena di video sebelumnya saya sudah jelaskan cara scraping data BANSM, kemudian data tersebut kita olah di Excel ya. Setelah itu, setelah kita olah datanya, setelah kita rapikan, saya juga sudah ajarkan cara membuat dashboardnya, dan yang terakhir kita akan membuat satu program makro di mana program tersebut bisa menampilkan semua data dari sekolah terbaik yang ada di setiap daerah ya, sampai per kabupaten ya. Oke, saya akan tunjukkan caranya ya. Jadi begini, kita ambil misalnya di Jogja misalnya ya, di Jogja ya. Kemudian kita pilih kabupaten kotanya, katakanlah kabupaten kotanya di Sleman. Kemudian nilai akhirnya 95, jenjangnya semua kita cari. Ya, ini adalah contoh sekolah terbaik yang ada di kabupaten atau kota Sleman ya. Terdapat 109 sekolah, 65 diantaranya milik negeri dan 44 milik swasta, atau 60% negeri dan 40% swasta. Kemudian kalau kita bandingkan terhadap total sekolah yang ada di kabupaten kota Sleman yang jumlahnya 821, maka 109 dibagi 821 nilainya adalah 13%. Maka list berikut ini adalah 13% sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Sleman atau Kota Sleman ya. Nah, video ini saya sudah pernah jelaskan sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan Anda lihat, judulnya adalah daftar sekolah terbaik di Kabupaten atau Kota Sleman ya. Silahkan dilihat, juga di kabupaten lain juga saya sudah bahas ya. Oke, kalau kita kembali, kita tinggal klik ini aja, terus kita bisa cari yang lain ya. Oke, langkah awalnya kita masuk ke file yang akan kita buat, yang ini ya, yang masih kosong ini. Ini melanjutkan video saya sebelumnya yang berjudul cara membuat dashboard ya di Excel. Oke, kita akan mengerjakan ini, tapi untuk itu kita harus setting dulu, setting makronya dulu ya. Makronya harus kita enable dulu. Caranya kita tadi klik file, kemudian option, kemudian masuk ke trust center, kemudian trust center setting. Nah, kita masuk ke enable all makro ya. Kita enable all ya, karena defaultnya itu adalah disable ya. Jadi kita menggunakan enable all, kemudian kita okein aja. Selanjutnya kita membutuhkan satu tab di sini untuk developernya ya. Caranya kita klik aja di toolbar di sini ya. Kita klik kanan antara inilah katakanlah, kemudian customize the ribbon. Selanjutnya kita masuk ke all comment, tabnya all tab ya. Terus kita aktifkan yang ini, developer ini ya. Developer ini kita aktifkan, kita oke aja. Ya, selanjutnya dia akan muncul kalau yang belum ada ya. Kebetulan saya sudah ada, jadi kita nggak muncul dua kali. Oke. Untuk masuk ke dalamnya kita bisa tekan Alt F11 ya. Shortcutnya Alt F11. Ya, kita akan masuk ke sini, atau cara keduanya dengan masuk ke view code ya. Ya, view code bisa masuk ke sini juga ya. Oke, kita mulai saja caranya. Pertama-tama kita masuk ke file kerja kita dulu ya, di sini ya. Kemudian kita bikin satu sheet lagi, namanya daftar sekolah ya. Anda bisa menggunakan nama yang lain, tapi supaya mudah untuk dipahami,
kita akan bikin namanya daftar sekolah ya. Tujuannya untuk menampung data yang akan kita cari menggunakan makro ya. Jadi contohnya di sini ya. Ya, contohnya ini ya. Kemudian saya percepat aja karena ini mudah ya. Jadi saya percepat aja, kolomnya kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Oke, setelah kolomnya kita samakan dengan contoh yang ada di sini, kemudian kita buat layoutnya sama seperti yang ada di sini ya. Yang pertama, untuk yang baris pertama ini lebarnya kita sesuaikan dulu ya. Lebarnya adalah 51. Oke, selanjutnya warnanya kita samakan ya. Caranya kita blok aja satu baris ini, kita klik kanan, masuk ke format cell, kemudian masuk ke fill, kemudian kita menggunakan fill effect ya. Nah, fill effect, untuk fill effectnya kita menggunakan dua warna. Yang warna pertama adalah biru muda, yang ini mungkin ya. Warna kedua adalah biru tua, yang kurang lebih beginilah ya. Nanti disesuaikan aja desainnya, kemudian kita pilih yang ini ya, kita okein ya, kira-kira begini ya. Selanjutnya untuk baris yang berikutnya ini kita buat warnanya tadi biru ya. Klik kanan, format cell, kita cek dulu aja ya, rasanya ini ya, kita cek aja ya, kira-kira mendekati ya. Ya kurang lebih sama lah ya, nanti bisa disesuaikan sendiri sesuai selera. Oke, selanjutnya ya kita samakan ini 136 ya, kita besarkan 136 ya, kira-kira begini. Selanjutnya kita buat sampai nomor kurang lebih, karena datanya ada yang banyak ada yang sedikit ya, jadi kita buat mungkin sampai di 200 aja ya. Kita ke bawahin, kita blok sampai di angka 200 ya, kira-kira di sini ya. Kita blok, shift, kemudian format cell, fillnya kita samain dengan yang tadi mana ya, ini kerasanya ya, kita cek aja. Oh, tidak sama. Yang ini mungkin ya, kita cek aja ya. Ya oke, sama ya. Yang kira-kira area kerja kita dari AA sampai L ya. Selanjutnya kita akan membuat ya rasanya yang ini mudah ya, kita copy aja ya. Yang ini juga mudah ya, nanti saya akan ajarkan cara mengconcatenate atau menggabungkan, kemudian juga menggunakan formula ini, if ini, juga menggunakan conif, kemudian percentage-nya juga. Lalu ya rasanya kalau ini mudah, saya copy aja ya supaya cepat ya. Ini sangat mudah sekali, saya copy satu blok ini aja, nanti kita hapus kontennya, nanti kita akan isi ya, karena mudah saya copy aja. Kita masuk ke D2 ya, D2 rasanya di sini ya, kita paste ya, gini ya rasanya ya. Oh, ini birunya kita sesuaikan aja, warnanya tadi nggak sesuai, kita samakan dengan warna ini rasanya tadi ya. Ya, kita pencet F4 untuk mengulangi, F4 untuk mengulangi ya. Oke, selanjutnya ini kita hapus dulu ya, ini cukup susah jadi kita hapus, yang mudah kita copy aja.
Ini kok kita delete aja dulu sementara ya, rasanya begini ya. Kemudian kita akan bikin yang ini ya, ini juga rasanya mudah ya, saya nggak perlu ajarkan, saya copy aja ya, kita copy aja karena ini mudah nih ya. Nanti yang susah ini cara membuat makronya, kemudian kita menggunakan formulanya ya. Oke, karena mudah jadi saya copy aja, masuk di B8 sampai dengan K11 ya, B8 sampai dengan K11, B8 K11, B8 ya, ini rasanya begini ya, kita copy aja ya. Oke, selanjutnya ya ini kita samakan nih, warnanya biru, warnanya biru rada tua ya, mungkin ini kali ya, kita cek aja ya, mungkin mendekati ya, warnanya kita kasih warna putih semua, kita kasih warna putih dan kita tebalkan ya, kira-kira beginilah ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan ini ya, supaya kalau kita gulung ini nggak berubah ya, kita menggunakan freeze view, masuk ke freeze panel rasanya ya, kita lihat ya freeze panel. Oh ya, oke, ini freeze panelnya di sini ya. View freeze panel ya. Ya, kita menggunakan freeze panel. Ya, kira-kira begini ya. Jadi kalau kita gulung dia tidak berubah posisinya ya. Oke. Selanjutnya kita akan bikin ya ini ya, icon ini kita tambahkan dan icon ini kita tambahkan. Untuk icon ini kita masuk ke insert, kemudian icon, oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, teks ini ya, daftar sekolah dengan akreditasi A dan selanjutnya ya. Selanjutnya kita bikin drop down ini. Oke, setelah kita percepat menjadi seperti ini ya. Jadi yang di atas ini adalah provinsinya, kemudian ini kabupatennya, ini juga provinsi, ini kabupaten dan seterusnya ya. Jumlahnya totalnya adalah 34 provinsi ya, sebelah sini ya. Oke, selanjutnya kita bikin ya, ini kita pindahkan aja, ini nggak digunakan lagi. Kita gunakan ini tadi untuk bikin list di sini ya, supaya mudah ya. Kita delete, kita nggak butuhkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan bikin drop down di sini ya. Caranya kita klik di sini, di provinsi sini, kemudian kita masuk ke data validation, kemudian kita pilih list, lalu source-nya adalah yang di sini tadi ya, dari Aceh sampai dengan Sumatera Utara ya. Ctrl Shift kanan ya. Oke, kita okein ya, kita cek ya. Oke ya, ini sekarang keluar ya, dari Aceh sampai Sumatera Utara. Oke, supaya kelihatan rapi kita pakai indentation ya. Indentationnya kita samain semua tambah 1 ya di sini ya. Format cell, masuk ke alignment, indentation kita +1 ya.
lebih rapi begini ya. Oke, selanjutnya untuk ini, untuk kabupaten kota ya, kita menggunakan ini caranya, kita bikin blok begini ya. Jadi kita blok dari sini sampai ke bawah, Ctrl Shift bawah, kemudian kita namain ini Aceh ya. Kemudian yang Bali juga sama ya, kita ganti namanya Bali dan seterusnya ya. Nanti saya akan percepat ya supaya cepat ya. Kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda. Caranya adalah define name, kemudian namanya adalah ini, kemudian rivernya adalah dari bawah ke sini ya. Kita okein. Selanjutnya juga berikutnya sama. Ya, saya ada yang lupa ya, karena ini opsinya bisa per masing-masing kabupaten, bisa juga semua kabupaten ya. Jadi kita harus insert satu, kita insert satu baris yang isinya adalah opsi semua ya, maksudnya semua kabupaten ya. Oke, selanjutnya kita perbaiki lagi. Caranya adalah kita ini define, atau kita hapus dulu. Kita hapus dulu semua. Kita ini juga hapus. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bikin satu lagi. Kita pilih ini, kemudian define name, namanya Aceh, rivernya dari sini ke bawah ya, Ctrl Shift ke bawah. Kemudian yang Bali juga sama, define name, lalu rivernya dari sini ke bawah, dan seterusnya ya. Saya percepat ya. Oke, tadi setelah kita percepat hasilnya itu, terus kemudian kita bisa lihat nama tabelnya ya. Caranya masuk ke name manager ya. Ini di name manager ini ada Aceh, pilihannya adalah dari semua sampai ke bawah ya. Nah, ini untuk Banten kayaknya ada yang salah ini ya, kita harus edit ya. Untuk Banten kita ngacunya dari sini ya. Selanjutnya kita periksa mana lagi yang salah ya. Kayaknya semua sudah oke ya, semua ada oke ya. Kita okein, kemudian kita periksa dari sini ya. Caranya kita pindahin aja, misalnya Aceh, di sini adalah nama-nama yang ada di Aceh ya, kabupaten kota yang di Aceh. Selanjutnya tadi di Banten yang salah kita lihat ya. Sekarang semua udah masuk. Kemudian di DIY kita periksa nih semua kabupaten yang ada di DIY. Kemudian ada di Jakarta ya, ini nama-nama provinsi atau nama-nama kabupaten yang ada di Jakarta, dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini berarti sudah berhasil. Kemudian untuk nilai akhir ini kita manual aja ya, karena kita tentukan nilai akhirnya itu adalah mulai dari 95 ke atas ya, manual aja. Kemudian untuk jenjang kita gunakan semua jenjang ya. Oke, untuk jenjang kita bisa pilih deh, kita masuk sini untuk opsi jenjang. Ya, dengan cara yang sama kita buat masuk ke data, kemudian validation, kemudian kita pilih list,
isi dari listnya adalah ini ya. Ya, gini ya. Oke, kita cek. Ya, semua udah masuk ya. Selanjutnya ada yang harus kita sempurnakan ya. Untuk yang kabupaten kota ini, kita pilih ini, kemudian rumusnya adalah indirect daripada E64 ya. Terus kemudian kalau E64 nya tidak ada isinya, maka ditukar menjadi minus ya. Ini maksudnya begitu ya. Oke, selanjutnya kita periksa satu-satu. Kita ambil contoh misalnya di Jawa Barat, pilihannya ya oke, ini kayaknya udah oke. Ini kita nggak bisa pilih, tadi kita manual, jadi kita tentukan nilai 95 ke atas. Kemudian untuk jenjang ya, jenjang ada SD, SMP, SMA sederajat dan lainnya ya. Terus kemudian ya itu udah oke ya. Selanjutnya yang ini harus ngeling. Oke, yang ini nanti aja. Kita masuk ke sini aja ya, kita rapikan sedikit, dikecilkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke makro ya. Caranya kita simpan dulu aja. Oke, untuk masuk ke dalam makro kita bisa lakukan dengan dua cara. Masuk ke developer, kemudian masuk ke view code ya. Bisa dengan cara begini, atau cara kedua kita pencet Alt dan F11, Alt F11 ya, masuk ke sini ya. Oke, kemudian kita bikin satu sub ya, satu modul ya. Satu modul kita namakan modulnya cari sekolah misalnya ya. Ya, di sini kita bikin sub rutin namanya cari sekolah. Ya. Kemudian kita harus harus yang mau kita cari, unsur-unsur yang kita mau cari adalah ini ya. Jadi provinsinya di mana, kabupaten di mana, kemudian nilai akhir karena kita udah pastikan 95, kita bisa pakai, bisa enggak ya. Oke, kasus ini kita pakai aja. Kemudian untuk jenjang kita pilih unsur yang lain adalah jenjang ya. Jenjang itu bisa kita pilih antara ini ya. Oke, berarti kita harus masuk ke sheet sini dulu ya. Atau gini, cara paling gampang adalah kalian tidak terlalu paham dengan codingnya, kita bisa lakukan dengan cara record ya. Jadi kita masuk ke developer, kemudian masuk record makro ya. Kita okein aja di record makro ini. Kita misalnya kita pindahkan ke sheetnya ini, kemudian unsur yang akan kita cari, provinsinya, kotanya, kota atau kabupaten, kemudian nilai akhir dan jenjangnya ya. Kita stop dulu ya. Kita bisa lihat caranya, kita lihat di sini ya. Ya ini ya, kita bisa copy pertama sheetnya ini ya. Pertama kita buka sheetnya dashboard, kemudian kita namakan, kita bikin variabel namanya yang ini tadi apa, provinsi ya, provinsi ya. Kita bikin variabel namanya provinsi sama dengan range ini, nilai dari range ya ginilah ya, ya kurang lebih begini ya. Ya ini ya. Oke. E64 nih ya, E64 ya. Kemudian dengan cara yang sama kita copy untuk kabupaten ya. Ada 4 variabel ya. Ini kabupaten, kita singkat aja. Dan ini 66. Kemudian untuk nilai akhir 68. Kemudian yang terakhir untuk jenjang
ini 70 ya. Oke, kita sudah tentukan variabel ini, terus kita harus set ya, kita set. Karena ini kita bisa akses di semua tempat di dalam satu halaman ini, kita taruh paling atas ini ya, option explicit, kemudian kita dim ya, dim. Yang kita dim adalah ini, provinsi ini, provinsi string ya, sebagai string ya. Kemudian juga kita bisa copy begini, kabupatennya juga sebagai string, kita gunakan begini aja. Nilai akhir kita nggak usah ya, nilai akhir antara ya dan tidak ya. Oke, kita masukkan aja nggak apa-apa ini, tapi ini kita nggak terpakai ya. Kemudian jenjang ya, string gini ya. Oke, selanjutnya kita simpan dulu. Selanjutnya kita akan isi di dalam daftar sekolah sini ya. Jadi gini, pada waktu di run ini memang kosong isinya, tapi kita harus pastikan pada waktu setelah kita run kan ada isinya. Jadi kita harus kosongkan. Caranya kita pilih dari mana, B12 sampai K12. Kalau ini isinya 1, kalau isinya 2, kalau isinya 2 begini, isinya 3 begini, dan seterusnya ya. Karena ini dinamis, kita harus tentukan dulu nilai paling akhir daripada konten yang ada di sini, isi yang ada di sini ya. Caranya kita bikin aja namanya last row ya, last row ya. Jadi kita bikin begini, kita kasih keterangan namanya hapus semua isi dari data pada sheet daftar sekolah ya. Oke, karena ini komen, maka kita kasih petik begini ya, sehingga dia sebenarnya cuma keterangan ya. Selanjutnya kita akan membuat satu fungsi yang namanya hapus konten ya. Caranya kita ketik function hapus konten ya, kurang lebih begini ya. Anda bisa menggunakan terserah yang Anda suka, tapi supaya nyambung ini kita namakan hapus konten ya. Jadi untuk memanggilnya kita panggil call hapus konten ya. Ya, dari sini akan loncat ke sini ya. Pertama yang kita lakukan, kita masuk ke yang ginilah kurang lebih ya. Jadi pertama kita select dulu, kita pilih sheetnya ini ya. Kemudian setelah itu kita cari last row-nya ya. Jadi row terakhirnya ada di mana. Kalau last row-nya tidak sama dengan 1 ya, kita cari di sini. Kalau last row-nya tidak sama dengan 1 tuh artinya ada isinya ya. Maka kita blok isinya, kemudian kita blok dari B11 ini sampai dengan K last row ya, K last row karena dinamis, K last row ya. Kemudian kita select, terus kemudian kita hapus. Kemudian juga formatnya juga kita hilangkan semua formatnya ya. Selanjutnya kita akan isi header ini dengan nomor, kemudian kabupaten kota dan seterusnya ya. Jadi kita menggunakan makro ya. Jadi kita membuat satu fungsi lagi namanya isi header ya, dimana isinya adalah B11 itu ini kita isi dengan nomor, kemudian C11 kabupaten kota dan seterusnya ya, nanti diisi sini ya.
Selanjutnya kita bikin satu fungsi lagi namanya call. Kita panggil yang namanya fungsinya adalah filter data dan filter dan copy data ya. Oke, kita copy, kita bikin satu function lagi yang kita rapikan dulu sedikit ya. Kita bikin function namanya copy and filter data ya. Ya, kita menggunakan satu fungsi namanya filter data, isinya. Jadi kita select data di sini. Selanjutnya setelah itu auto filternya kita off kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kondisinya sekarang lagi on ya, kita off kan ya, begini kira-kira. Selanjutnya setelah itu pada sheet dashboard, jadi pada sheet dashboard sini itu yang di E70 ya, itu E70 itu yang ini ya, kalau jenjangnya semua dan E66 itu ini kota kabupatennya kota semua, maka kita filter berdasarkan ini ya. Ya, ini ada provinsi itu nilainya ada di sini ya, ini provinsi ini ya. Oke, selanjutnya kalau dia hanya pilih semua, dia akan filter seperti ini ya. Nanti kalau dia pilih SD sederajat, dia akan filter seperti ini ya, SD sederajat dan semua kabupaten ya, semua kabupaten ya. Terus kemudian kalau ini hanya SD sederajat aja, maka kita filter seperti ini ya, kurang lebih gitulah ya. Oke, ini filter aja ya, filter data ya. Fungsinya adalah filter data. Selanjutnya setelah datanya terfilter ya, jadi setelah data ini terfilter, lalu kita copy and paste di sini, di daftar sekolah sini ya. Oke, caranya kita masuk ke sini. Ya, selanjutnya kita bikin namanya fungsinya adalah copy and paste data. Ya, di sini kita panggil dulu ya, call copy and paste data ya, dimana copy and paste data, dimana setelah data tadi yang di sini tersortir, setelah kita sort sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pilihan, lalu data yang ini kita copy semua, kita pindahkan ke daftar sekolah di sini ya. Ya, caranya begini ya. Jadi maksudnya ya, kalau di data, maksudnya di sini nilainya tidak sama dengan 1 ya. Kalau di sini, kalau setelah kita filter nilainya tidak sama dengan 1, itu artinya ada isinya ya. Kalau tidak sama dengan 1, maka datanya bisa diproses ya. Yaitu di sheet data tadi, mulai dari row yang pertama, first row-nya mulai dari kedua, last row-nya yang kita cari, last row-nya itu yang setelah kita filter tadi, itu yang paling bawah berapa nilainya, row paling bawah berapa nilainya. Kemudian kita akan copy ya nama sekolah ya, dari C ini, dari C sini ya, ini nama sekolah, ini kita copy dari paling atas sampai paling bawah yang setelah terfilter. Terus kemudian kita pindahkan ke H ya, hanya itu ada di sini ya, ini nama sekolah nanti ya, di looping terus ya,
di looping dengan menggunakan lbound call ya, jadi kita bikin deklarasi dulu ya di sini ya. Kalau kita nggak bikin deklarasi dia akan error ya. Ya kira-kira gini ya. Oh, yang ini tadi juga belum kita masukkan ya, belum kita deklarasikan, nanti akan error ya. First row ini dan last row ini kita harus deklarasikan. Yang ini integer, kemudian yang ini as long ya, karena ini datanya banyak ya, jadi kita menggunakan last row nya ini as long. Oke, selanjutnya yang belum dideklarasikan adalah ya, ini udah ya. Ya, oke. Ya, ini maksudnya gini. For i sama dengan lbound call to plus 1 to upper bound call ya. Jadi call ini sendiri, maksudnya kolom nih ya. Kolomnya kita deklarasikan di sini. Tunggu. Ya, call 9 ini as integer ya, sorry ya, integer yang benar karena ini angka ya. Jadi kita deklarasi call-nya itu ada 9, call to nya juga ada 9, kolom ke ini juga 9 ya. Jadi maksudnya kalau kayak gini lbound call 1 ini maksudnya lower bound dari yang ini yang kita deklarasi tadi itu maksudnya 0 ya. Plus 1 jadi 1 sampai dengan upper bound call ya, upper boundnya itu nilai paling tingginya dia adalah 9 ya. Jadi kalau kita perjelas ya kurang lebih nanti for i sama dengan 1 to 9 kurang lebih begini ya. Tapi karena ini dinamis ya, nanti kalau kita mau tambah lagi jumlahnya 10, 100 kita nggak perlu nulis lagi, kita cuma menggunakan ini ya supaya dinamis ya. Oke, selanjutnya selanjutnya setelah ini dideklarasikan ya. Oh maaf, ini kayaknya string deh ya, ini string ya, karena ini kan nilainya string, ini juga nilai string, salah. Jadi ini adalah string ya, string ya, mungkin gini lebih benar. Nanti kita akan coba kan ketahuan errornya ada di mana nanti ya. Ya, jadi maksudnya dari ini 1 to 9, kemudian kita masuk sheet data ya, datanya di sini tadi yang setelah tersortir tadi kita copy ya, kemudian dengan menggunakan special cell ya, yang hanya yang kelihatan aja, yang tidak kelihatan tidak tercopy ya. Setelah di copy kita masuk ke ini daftar sekolah ya, jadi sheetnya daftar sekolah, kita copy aja daftar sekolah, kemudian dari range ya, maksudnya dari ini ya, misalnya kalau yang pertama itu berarti H ya, to-nya tuh H ya, H12 kita select, terus kemudian kita paste as value ya, sebagai value, dan seterusnya ya, kita looping terus. Kemudian kalau tidak ada ya, kalau jadi tadi kan ini dikatakan bahwa kalau dia tidak sama dengan 1 artinya ada isinya, maka copy semua isinya. Tapi kalau di filter tidak ditemukan, dia akan menampilkan data tidak ditemukan ya, kurang lebih begitu ya. Kemudian exit all module, keluar ya setelah itu ya. Oke, selanjutnya kita akan running dulu aja ya, nanti kita lihat yang error ada di mana, jadi kita lebih lebih mudah untuk troubleshootingnya ya. Oke, kita rapikan sedikit, kemudian kita simpan, terus kita akan run ya, hasilnya gimana ya, kita lihat aja ya, nanti akan ketahuan mana yang error mana yang enggak.
Oke, kita akan pilih aja salah satu, misalnya kita pilih Jambi misalnya ya. Kemudian kotanya semua untuk nilai 95 ke atas, jenjangnya semua ya kita cari ya. Ya, ini dikasih tuh variable not defined ya, kita harus tentukan ini. Hapus data ini, kita harus tentukan ini sebagai integer aja karena datanya nggak besar ya. Kita kasih koma aja di sini ya. Kemudian ya kita simpen lagi, kita akan run lagi ya, kita akan tes. Oke, ditemukan lagi variable not defined ya. I-nya ini kita belum tentukan, I-nya ini sebagai integer ya. Kalau kita nggak deklarasi nanti akan ada error gitu ya. Ini koma I ya, gini aja. Oke, kita coba sekali lagi ya, kita run. Ya oke, sampai di sini rasanya berhasil ya, cuman nanti kita akan rapikan ya. Ini masih ada yang belum, ini kita akan sortir nanti ya. Oke, sampai titik ini kita berhasil. Selanjutnya selanjutnya kita akan sort datanya ya. Caranya kita bikin function lagi, satu lagi di bawah sini ya. Ya, kita bikin function namanya sort data ya. Ya, ini codingnya udah saya buat sebelumnya ya, jadi saya hanya jelasin caranya aja, karena kalau kita harus coding dari awal akan banyak risiko error ya, jadi akan tambah lama. Oke, setelah itu kita sort dengan cara ya, kita masuk ke sheet daftar sekolah dulu ya, yang di sini. Selanjutnya kita tentukan last row-nya ya, kita deklarasikan dulu ini last row-nya sebagai integer. Ya, kemudian kita blok dari C sampai dengan K ya, C11 ya, maksudnya dari C11 itu dari sini ya, dari sebelah sini sampai yang terakhir, K terakhir tuh karena dinamis ini kebetulan ini 50 K nya, kita cari K terakhir dengan cara last row short ini ya, variabel ini ya. Selanjutnya kita short pertama berdasarkan statusnya dulu ya, yang di F ya, yang di F tuh yang di sini statusnya dulu. Selanjutnya setelah status kemudian kecamatannya di mana, kemudian jenjangnya dan nilai akhirnya ya. Selanjutnya ya kita tambahkan satu lagi shortnya per kabupaten dulu ya, kabupaten kota, di mana kabupaten kotanya ada di C ya. Kita sort pertama di C dulu. Ya gini ya. Oke, selanjutnya kita save dulu, kita uji coba lagi ya. Kita uji coba lagi ya, kita tetap pilih yang sama, kita ya data sebelumnya seperti ini ya. Ini Jambi-nya tidak tershort ya, nanti kita akan lihat seharusnya setelah itu jadi bisa di short ya. Ya, kalau kita lihat sekarang sudah kita short berdasarkan kotanya atau kabupatennya, mulai dari B ya, B, kemudian C, M, dan selanjutnya ya. Jadi sampai titik ini udah berhasil ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan bikin nomor urut ya, dari 1 sampai yang paling akhir. Kita akan bikin function namanya autofill number ya, autofill number.
ya, kita copy aja, kemudian kita panggil dari sini ya. Ya, di auto filter number ini pertama kita select dulu daftar sekolahnya, kemudian kita cari last row-nya ya. Last row-nya kita harus deklarasikan dulu sebagai integer. Kemudian selanjutnya kalau last row-nya nilainya 11, maka tidak ada sekolah yang ditemukan ya. Jadi kalau misalnya last row-nya ada di sini ya, artinya tidak ada sekolah yang ditemukan. Kemudian selanjutnya kalau 12 ya, kalau ternyata isinya cuma 1 ya, kita isi B12 nya dengan nilai 1, nomor 1 begini ya. Kemudian kalau isinya last row-nya 13, berarti kita isi hanya 2 ya, 1 dan 2 begini ya. Kemudian kalau isinya lebih dari itu ya, kita akan blok dari B12 ini sampai last row ya, sampai terakhir seperti apa ya. Oke, kita uji coba aja ya, caranya kita save dulu. Oke, selanjutnya kita run lagi ya. Ya, sampai titik ini rasanya sudah benar ya. Kita lihat ini sampai nomor, kebetulan ini nomor 39 ya. Kita uji coba yang banyak ya, banyak sekolahnya itu misalnya di DKI ya. Ya, kita lihat aja. Ya, ini contohnya DKI ya. DKI kita lihat. Ya, DKI banyak sekali ya, sampai dengan tadi Jambi hanya 39 yang nilai ininya lebih 95 sampai 100. Kalau DKI punya hampir ya, ini ada berapa nih, 720 lebih ya, 725 lah mungkin ya. Ya, nanti kita perbaiki ya, ini auto sortnya masih ada masalah. Oke, kita perbaiki auto sortnya ini. Caranya kita masuk ke codingnya lagi. Oh ya, sama ini formatnya masih salah ya, nanti kita perbaiki lagi ya. Kita mulai dari auto sortnya dulu aja. Yang kita cari last row-nya mungkin bukan di C ya. Kalau di C ini ya dia akan nemu di sini, tapi kalau kita di H ya, kita pilih H, rasanya ini akan beda ya. Kita lihat aja. Kita ganti H. Kemudian kita save ya. Kita lihat ya, jadi ini maksudnya begini nih, ada sekolah ya yang di misalnya sekolah ini SD Cipedak ini nilainya di atas 95, tapi tidak ada di kecamatannya nggak ada. Kemudian apa nih, kabupaten kotanya juga tidak ada di data BANSM-nya dan di data referensi. Ya, ini kita bisa lakukan manual, tapi saya tidak mau lakukan manual ya, karena akan makan waktu banyak ya. Nah, kita sih tahu nih Cipedak ini mungkin di daerah Jakarta Selatan ya. Kemudian Cipete juga Jakarta Selatan, Lebak Bulus Jakarta Selatan, Pademangan Jakarta Utara dan selanjutnya. Tapi saya tidak lakukan manual ya. Semua dengan otomatisasi, dari mulai scraping, kemudian olah data, kemudian bikin dashboardnya, sekarang bikin makronya, semua serba otomatis, jadi kita tidak lakukan manual. Oke, tadi kita ganti yang ini ya, terakhir ya, kita ganti H ya. Tujuannya supaya kalau ada sekolahnya tapi tidak ada kabupaten kotanya, dia akan auto number-nya nanti akan begini nih ya, sampai di sini ya, kurang lebih ya sampai di satu lagi, sampai di sini ya. Oke, kita akan uji coba lagi. Caranya kita ganti yang lain ya. Tadi DKI kita coba aja di Jogja ya, Jogja. Kotanya semua, kemudian nilai di atas 95,
jenjangnya juga semua. Kita run. Ya, kita akan periksa apa yang salah ya. Kita lihat aja ya, ini data sorted dengan benar. Kemudian nilai akhirnya row akhirnya ada di sini ya. Kebetulan kalau Jogja tidak ada yang kosong ya, kecamatan kelurahannya, maka dia mulus-mulus aja. Tapi kalau kita coba DKI lagi, kita akan tes apakah mulus. Kita lihat. Ya, kita lihat DKI seperti apa hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya. Paling bawah tadi tidak sampai nomor, tidak sampai paling bawah. Sekarang kita lihat. Ya, sekarang sampai bawah kan. Tadi hanya sampai di sini kan. Karena setting kita di C ya. Di C itu di sini. Sekarang kita setting di sini ya. Jadi maka dia terrecord semua. Oke. Sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan rapikan ya di sini ya. Yang ini kan belang-belang nasiannya, kita akan rapikan. Caranya kita bikin function lagi. Namanya beautify table ya. Jadi tabelnya kita percantik lah. Kita panggil di sini ya. Kemudian dari sini kita ya, pertama kita masuk ke daftar sekolah dulu, kemudian di sheet daftar sekolah itu yang ini maksudnya ya, yang di sini. Kemudian kita B11 kita pilih, B11 itu mulai dari sini. Selanjutnya kita blok ya. Kita bikin table dulu ya, dari sini sampai paling bawah kira-kira begini ya. Kemudian kita bikin table dengan table ini, kemudian baru itu kita setting, kita percantik ya. Ya gini aja supaya nggak bingung, kita akan tes aja ya. Kita simpen ya, kita akan running apakah masih ada yang salah ya. Kita coba sekali lagi, kita akan tes Jogja dulu ya, atau yang lain deh, Jawa Barat deh ya. Jawa Barat kita pilih yang di Bandung aja ya, jenjangnya semua kita cari ya. Kita lihat ya, sekarang udah cantik ya, tabelnya sudah cantik. Kita lihat paling bawah ya, ini juga udah cantik ya. Oke, mungkin warnanya ini yang belum pas ya. Warnanya ini belum pas. Kita akan warnain sesuai dengan yang di atas ya. Kita bikin ini aja, record aja ya, record. Kemudian kita blok aja di sini, format cell. Warnanya adalah ini ya. Kita cek ya. Ya oke. Kita stop. Kemudian kita masuk ke sini ya, sini kita lihat warna yang dibutuhkan adalah ini. Ini kita copy aja, kita pindahkan ke sini. Tunggu, kita lihat dulu, ini warna ada di selection interior. Oh ya, di sini ya. Kita gantikan yang ini ya, posisinya. Ini kita hapus. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, kita akan uji coba di kota lain ya. Oh ini sorry, masih ada yang belum pas ini ya. B2 sama dengan Karlsruhe ya. Ini kita akan bikin satu lagi. Ya kita record aja di sini ya. Ini kita record. Kemudian ini ya, headernya ini kita samakan dengan warna di atas ya, format cell. Menggunakan mana ini kayaknya ya, ya ini ya, ya supaya rapi ya. Oke, kita stop, kita
kita tambahkan hasil record kita yang terakhir. Ya, begini ya. Kita simpan. Ya, kita uji coba sekali lagi untuk kabupaten atau kota yang lain ya. Kita ambil misalnya di Kalimantan Timur aja ya. Kalimantan Timur, kemudian kita ambil yang di Balikpapan ya. Kita run. Ya. Sekarang sudah lebih cantik ya. Kita lihat ya sampai ke bawah. Ya, oke. Oh, ini masih ada yang salah nih. Yang ini kita akan perbaiki dulu ya. Kita ganti yang di atas sih, rasanya begini kayaknya ya. Kita ganti. Kemudian ini juga kita ganti ya. Ya. Kita coba sekali lagi, kita simpan lagi. Oke, kita coba sekali lagi di provinsi lain ya. Jadi yang masalah tadi di ini ya, warna ini nggak sama, sama di sini warnanya nggak sama ya. Kita akan samakan ya. Kita masuk ke provinsi lain, misalnya mana yang belum ya, misalnya ya Papua lah ya, misalnya ya. KLM ini Papua, oke. Papua semua kabupaten ya, semua jenjang juga kita enter. Yes ya, rasanya sudah oke ya. Nih lihat warnanya sama di sini. Ini juga warnanya sama sebelah sana ya. Oke, rasanya udah oke semuanya. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir mengisi yang ada di sini ya. Secara dinamis ya. Jadi kalau Jadi kalau kita isi di sini Papua ya, maka di sini isinya adalah Papua. Kemudian kabupatennya juga sama. Kalau di sini semua ya di sini akan semua ya. Jadi kita sama dengan ini. Ya begini aja. Kemudian ini juga sama dengan kabupaten kotanya. Nilai akhirnya juga sama dengan aja. Ya, kemudian jenjangnya juga kita kasih sama dengan ya. Kemudian di sini ya, ini juga harus dinamis nih. Jadi kita akan menggunakan fungsi namanya concatenate. Yang kita concatenate ini adalah teks ini ya, dengan akreditasi A dan nilai akhir koma, nilai akhir koma. Nilai akhirnya adalah yang ini ya. Kemudian koma di kabupaten kota, ini kasih koma lagi. Kabupaten kotanya adalah ini ya. Ya, di tambah lagi provinsi ya, koma ini ya. Ya, begini ya. Oke, kita lihat apa yang salah. Oh, ini mungkin ya. Kita lihat aja, mungkin begini yang salah. Kondisi A begini. Kita lihat dulu ya. Ya. Oke. Ya, sekarang rasanya udah ini ya, cuman ini masih ada yang dempet ya. Yang dempet ini kita kasih begini, kita kasih begini ya. Ya, kemudian ini juga kita kasih begini. Ya, kita kasih spasi ya, begini kira-kira ya. Kita lihat aja. Ya, oke, sekarang dinamis nih ya. Sekarang dinamis ini. Coba nanti kan kita dicoba ya yang lain ya. Daftar skornya dengan akreditasi A dan nilai akhir. Nilai akhirnya adalah ini di kabupaten
di kabupaten ya, di kabupatennya semua ya, strip aja lah ya, strip begini ya, provinsinya adalah Papua ya. Oke, kurang lebih begitu ya. Selanjutnya jumlah sekolah ya, jumlah sekolah yang nilainya 90 ya adalah kita menggunakan rumus ya. Ya, untuk selanjutnya untuk yang ini kita menggunakan formula begini ya. Pertama kita hilangkan ininya dulu deh, biar nanti nggak bingung ya. Oke, gini ya. Ini adalah sama dengan count if ya, kita gunakan count if range-nya adalah dari sini sampai bawah ya, kita ambil 1000 aja ya. Kadang-kadang ada untuk Jakarta kan banyak, tadi ada berapa, 700 sekian ya. Jadi supaya safe kita masukinnya 1000 sampai angka 1000 ya. Kemudian yang kita count adalah negeri ya, negeri gini ya, kita lihat ya. Oke ya, oke, udah benar ya. Selanjutnya kita modifikasi sedikit, yang negeri ini sama dengan kita kasih begini ya, ya sama ya, ini negeri ya. Ya, oke, kita kasih jumlah negeri ya. Kalau kasih jumlah negeri maka kita akan ambil yang di tengah ya. Nah, kalau begini dia akan nilainya 0 ya. Jadi kita menggunakan yang G ini adalah mid ya, kita ambil tengahnya, mid tengah dari itu. Kayaknya gini deh, kita lihat aja dulu ya. Ya, ini adalah 3, kita ambil 6 ya. Maksudnya gini, kita ambil nilai jadi ini sama dengan count if, ini negeri ya. Count if sama dengan negeri tadi kita tahu ya. Tapi supaya ini ngeling ke sana, maka kita ambil nilai tengah dari ini ya, diambil dari 3 terdepan. Mulai dari 3 terdepan diambilnya 6 kata ya, 6 karakter ya. Jadi maksudnya begini, ini kan ada ini nilai 1, 2, 3. Nah, mulai dari sini kita ambil jumlahnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Yang swasta juga sama. Kita blok dulu aja. Kita blok dulu, caranya kita kasih F4. Ini juga F4. Kemudian yang bawah ini G-nya biarin aja karena kita ngacunya ke swasta. Ya. Kita lihat ya, G4 yang swasta aja ya. Oke, begini ya. Kemudian total sekolahnya itu adalah sama dengan ini ditambah ini ya. Oke, kemudian presentasinya adalah ini dibagi total ya. Kemudian yang swasta ini dibagi total gini ya. Ini sama dengan ini dibagi total ya. Oke, selanjutnya untuk jumlah sekolah di Papua, yang total di Papua adalah kita menggunakan rumus begini. Ya, jadi kita akan total count if ya, count if data yang di ini ya, data yang ada di sini dari mulai I itu ada di sini ya. Ya, data yang ada di sini ya. Yang di sini, I sini. Jumlah count if data yang dari I, di mana nilainya adalah jadi gini nih, karena ini dinamis kita ngacuknya ke ini ya, ke provinsi ini ya. Jadi count if
data yang ada di sini ya, kita yang di I tadi, kita di sini. Kemudian yang kita cari adalah yang di Papua ya, sekolah yang ada di Papua, kurang lebih begitu ya. Yang selanjutnya yang terakhir yang terakhir kita ya, jadi kalau ini kita pilih semua yang provinsi ada Papua, maka jumlahnya sama dengan yang di atas ya. Tapi kalau dia sekolah yang ada di kabupaten tertentu, maka dia harus menggunakan rumus yang ini ya. Jadi gini, supaya nggak bingung ya, kita menggunakan if ini kabupaten kotanya ini sama dengan semua ya. Kalau dia sama dengan semua, maka nilainya sama dengan ini ya. Maka kalau tidak jumlahnya, kalau dia kabupaten tertentu, maka kita menggunakan ini ya, count HH daftar sekolah yang ada di sini ya, begini ya. Ya, gini ya, biar nggak bingung ya. Gini supaya nggak bingung, kita tes aja ya, kita simpan dulu. Ya, selanjutnya kita akan run, tapi kabupaten kotanya tidak semua ya. Misalnya kita pilih Jayapura ya, misalnya ya. Nanti nilai ini akan berubah ini. Ini akan berubah ya. Ini lihat rumusnya ini ya. Nanti ini akan jadi total sekolah di Jayapura. Nilainya juga pasti lebih kecil dari semua yang ada di Papua ya. Kita buktikan aja. Kita pilih Papua, oke. Terus kemudian ini Jayapura. Ya, kita lihat Jayapura. Kita run. Ya, Anda lihat sendiri kan, ini semua dinamis ya. Kalau ini Jayapura, ini juga Jayapura, lihat ini ya. Ini ya rumusnya ya. Kemudian nilainya ini juga yang ada di Jayapura. Ya, jumlah sekolah total yang di Jayapura adalah 394 ya. Ya, selanjutnya yang paling akhir kita akan membandingkan ya. Jadi yang ada di sini ya, ini berapa persensi dari total sekolah yang ada di provinsi tersebut. Kita pakai rumus begini, ini sama dengan yang ini kita bagi dengan total sekolah yang ada di kabupaten tersebut ya. Kemudian kalau kita bandingkan terhadap provinsi, maka jumlah 25 ini kita bandingkan terhadap total yang ada di provinsi tersebut ya. Ya, jadi artinya cara bacanya begini. Kita bulatkan aja ya. Ya gini ya. Cara bacanya gini ya. Jadi di kota Jayapura ini terdapat ya nilai yang di atas 95, terdapat 25 sekolah. 10 sekolah milik negeri atau 40%, sementara yang swasta 15 sekolah atau 60% ya. Di sini terlihat bahwa swasta mendominasi ya. Kemudian kalau kita bandingkan 25 terhadap total sekolah yang ada di Papua, dia hanya 1% ini. Di sini hanya 1% ini. Kemudian kalau kita bandingkan lagi ya 25 yang nilainya di atas 95 terhadap total yang ada di kabupaten atau kota Jayapura, maka nilainya adalah 6%. Jadi ini adalah 6% sekolah terbaik yang ada di Jayapura gitu ya cara bacanya ya. Oke, ya di sini yang sangat menonjol ini ya. Di Jayapura ini ada nilai 100 nih, SMA 3 Jayapura di Jalan Merah Putih ya. Waena ya, Puper Waena ya, daerah Puper Waena ya. Oke. Kita akan buktikan ya yang lain ya. Yang lain itu kita akan uji coba aja untuk provinsi lain, misalnya di Kalimantan Timur misalnya ya, atau di Sulawesi Selatan aja deh, kita lihat Sulawesi Utara aja, Sulawesi Utara. Kemudian di kota Manado misalnya ya, kita lihat ya kota Manado ya. Kita run. Ya, seperti kita lihat kalau kita run semua dinamis ya. Ini lihat ini ya, kotanya Manado, provinsi Sulawesi Utara ya. Nih semua dinamis ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini list ini ada 21 sekolahnya, kita lihat ya 21 sekolah ya.
Dari 21 sekolah negerinya ada 9 sekolah negeri atau 43%, kemudian 12-nya milik swasta 57%. Artinya di sini swasta mendominasi daripada negeri ya untuk nilai di atas 95 ya. Kemudian kalau kita bandingkan terhadap total sekolah yang ada di Sulawesi Utara, nilainya 1%. Jadi ini 1% terbaik di Sulawesi Utara. Kalau bandingkan terhadap total sekolah yang ada di kabupaten atau kota Manado, 21 kita banding dengan ini nilainya 5%. Jadi 5% ini sekolah terbaik. Yang di sini adalah 5% sekolah terbaik yang ada di kota Manado ya. Ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Silahkan dilihat dengan melihat judul saya berjudul daftar sekolah terbaik yang ada di kota Manado ya. Oke, rasanya pelajaran kita cukup melelahkan ya, cukup lama ya. Oke, saya akhirin aja. Video ini adalah video terakhir saya untuk kupas tuntas data BANSM. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan selamat malam.